Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururina anfusina wa min sayyiati amalina ma yahdihillahu fala mudilla lah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Masyarial muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sampai sekarang rakyat Palestina masih berjuang membebaskan negerinya dari penjajah Israel. Hujan bom terus mengguyur seluruh kota Gaza. Ribuan orang meninggal dunia, 3.000 lebih diantaranya adalah anak-anak. Israel dibantu oleh para sekutunya terus melancarkan serangan-serangan yang membabi buta, tak peduli dan tak melihat siapapun sasarannya. Dari pagi, siang, sore, sampai malam hari, suara bom selalu menggelegar. Bangunan-bangunan hancur lebur habis. Sekolah luluh lantak, rumah sakit juga tidak luput dari pengeboman, termasuk rumah sakit Indonesia yang dibangun dari pengumpulan donasi dari masyarakat di tanah air kita. Mereka memutus jaringan internet agar kekejian mereka tidak dapat terekspos ke dunia luar. Mereka memutus suplai makanan, minuman, dan obat-obatan. Mereka sengaja menciptakan kelaparan bagi warga Gaza. Sungguh perilaku yang tidak mungkin akan dilakukan kecuali oleh para manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di sisi lain, kita harus berterima kasih kepada Palestina. Mengapa? Karena mereka telah mengajarkan hal yang baik kepada kita. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Palestina mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya jihad. Dengan jihad, pasukan musuh lari melihat perjuangan umat muslim meski di bawah tekanan selama berpuluh-puluh tahun, dijajah, dibantai, dirampok tanah dan rumahnya, diusir dari tanah airnya oleh para Zionisme Israel. Semoga Allah melaknat mereka, namun tidak memadamkan kobaran jihad di dada para pejuang Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahil ladzina yaqutilunakum wa la ta'da'u innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 190. Jihad menjadi momok yang sangat menakutkan di hati para musuh Israel. Secara tidak sadar, tidak mudah menaklukkan para Palestina, sebab mereka berhadapan dengan para mujahid yang mencintai kematian, seperti para musuh yang mencintai kehidupan. Yang kedua, Palestina mengirimkan pesan kepada kita betapa biadabnya Israel. Selama ini kita mengetahui informasi kekejian mereka dari Al-Quran dan Sunnah, yang diantaranya mereka membunuh para nabi. Dengan apa yang saat ini tengah terjadi di Palestina, kita ditunjukkan di depan mata kepala kita bahwa orang-orang Israel adalah bangsa al-maghdub alaihim, atau bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita membaca ayat al-maghdub alaihim, khususnya dalam sholat. Sekarang kita dipertontonkan betapa sangat benarnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiadaban mereka sangat luar biasa. Mereka membunuh anak seperti membunuh hewan tanpa beban dan membantai para kaum wanita. Mereka membom rumah sakit. Mereka membunuh para dokter, perawat, pasien tanpa rasa bersalah.
Seluruh masyarakat internasional akhirnya mengetahui kekejian Israel. Amerika Serikat membela Israel, tapi rakyatnya tumpah ruah ke jalan mengecam Israel sebagai pelanggaran HAM yang berat. Pemerintah Inggris juga sama, menolak penghentian pembantaian di Palestina, tapi ratusan ribu rakyatnya berdemo untuk menentang Israel. Sungguh betapa biadabnya, betapa kejamnya, betapa kejinya bangsa Israel. Sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, Palestina menunjukkan kepada kita betapa bersatunya para pemimpin kufar yang ada di muka bumi ini. Mereka bersatu dalam membela dan melindungi Israel. Mereka bela habis-habisan tanpa adanya rasa malu sedikit pun. Meski Israel salah dan jelas-jelas melakukan pembantaian besar-besaran terhadap rakyat yang tidak bersalah dan tidak berdosa. Mereka di luar Israel menekan bangsa lain untuk menghargai HAM, melaksanakan demokrasi, tapi semuanya hanya pesan belaka. Jika berkaitan dengan Israel, semuanya hanyalah bualan yang syarat kepalsuan dan kebohongan. Allah Subhanahu wa taala membuka topeng kebusukan dan kebobrokan negara-negara barat. Yang keempat, dari Palestina kita bisa mengetahui siapa muslim yang peduli dan tidak peduli, siapa yang mukmin dan siapa yang munafik, siapa yang berjuang dan siapa yang pecundang, terbuka lebar-lebar di hadapan kita. Mari menjadi manusia, lebih-lebih menjadi seorang muslim yang peduli, yang memiliki perhatian kepada urusan sesama Islam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahtamu bi amril muslimina falaisa minhum, yang artinya barang siapa tidak memperhatikan urusan kaum muslim maka dia bukan dari mereka. Hadis riwayat Tabrani. Sebab al-mu'mini lil-mu'mini kala bu'yani yasuddu ba'duhu bidda. Seorang muslim dengan mukmin lainnya adalah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir atau yang kelima, Palestina mengajarkan kita untuk bersatu, bergotong royong, saling membantu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dari Al-Aqsa kita diingatkan bahwa bumi Palestina adalah Ardun Mubarakah atau bumi yang diberkahi, tempatnya para nabi, tempat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiblat yang pertama dan masjid suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perumpamaan kaum mukminin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka adalah bagaikan satu jasad. Apabila satu anggota tubuh sakit, maka seluruh badan akan susah tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh karena itu, siapa saja di antara kita yang sanggup membantu saudaranya dengan doanya, bantulah dengan doa. Bagi yang bisa membantu dengan harta, bantulah dengan hartanya. Bagi yang bisa membantu dengan tenaganya, bantulah dengan tenaganya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha membalas dan akan membalas dengan lebih baik dari apa yang tengah kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Jumat sekalian, itulah tadi pesan yang dapat kita ambil dari Palestina yang sedang diserang Israel. Semoga semua keadaan lekas membaik. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'awat
Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.